Halo sahabat super, ketemu lagi dengan Hia Channel Inspiring. Pada kali ini saya akan membagikan dan share kepada teman-teman sekedar informasi seputaran dunia finance, supaya teman-teman jika mau pengajuan di finance atau leasing, pengajuan teman-teman tidak ditolak atau di reject dengan alasan-alasan tertentu. Kalau Anda sudah tahu ini, maka ketika Anda mau pengajuan, Anda tidak buang-buang waktu dan Anda tidak buang-buang uang juga, ya. Jadi karena kenapa ini perlu? Ada beberapa faktor kenapa orang mau pengajuan. Yang pertama, pasti karena dia butuh dana urgent, ya. Biaya berobat itu pasti butuh dana yang urgent dan butuh cepat. Ya, tentu kalau kita mau pengajuan di finance atau di leasing, kalau seandainya itu reject atau di cancel, maka kita pasti kecewa, teman-teman. Ya, jadi kita nggak bisa berobat. Ya, teman-teman, kalau teman-teman di Muslim, ya mungkin di Lebaran. Kalau teman-teman Nasrani mungkin pada saat Natalan dan Tahun Baru. Nah, di situ kita momen dimana kita pasti membutuhkan dana tambahan, ya. Kemudian berikutnya, kadang kita mau renovasi rumah. Yang pada saat kita renovasi rumah, terkadang ada aja tuh dana yang tak terduga. Tentu kita harus butuh dana tambahan juga, ya. Kemudian misalnya mau ada pesta pernikahan, ya. Jadi tentu kita juga butuh dana, ya. Pada saat itu kita butuh tambahan modal. Nah, itu semua faktor-faktor yang menyebabkan kita ada rencana untuk pengajuan dana. Kita butuh dana ekstra. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan membagikan trik dan ilmu supaya pengajuan kita tidak sia-sia. Kalau cara mereka untuk menganalisa karakter seorang calon nasabah yang mau pengajuan, yang pertama bisa lewat referensi. Makanya jangan heran kalau finance atau leasing sering menanyakan dan meminta data referensi 1-3 orang itu biasanya. Pasti mereka minta nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Untuk apa itu, teman-teman? Tanpa sepengetahuan kita, itu mereka menanyakan kita kepada referensi yang kita berikan kepada mereka, tapi tanpa sepengetahuan kita, ya, mereka diam-diam, entah bisa telepon, entah bisa mereka jumpai, gitu caranya, ya. Kemudian dari situ mereka bisa mendapatkan gambaran kita sedikit, karakter kita. Mereka menanyakan kepada sahabat kita, teman, kerabat, gitu. Nah, triknya di situ adalah kalau Anda mau pengajuan, lalu Anda diminta nomor referensi, Anda kasih referensi, data referensi, orang referensi yang Anda berikan itu, pastikan itu adalah sahabat Anda yang mau bantu Anda, gitu. Dan pastikan sebelumnya Anda telepon sebelumnya orang itu. Kasih tahu kepada orang tersebut, ya, bahwa Anda punya rencana pengajuan dana. Kan itu adalah teman sahabat Anda yang dekat dengan Anda. Itu, ya. Kemudian bagaimana cara mereka menganalisa karakter kita? Pada saat mereka minta syarat-syarat dan ketentuan pada saat kita mau pengajuan, misalnya minta data ini itu, gitu. Nah, mereka lihat bagaimana kita melengkapi data itu, apakah kita kooperatif atau bagaimana. Itu juga merupakan suatu penilaian karakter. Ketika kadang mereka datang ke rumah minta slip gaji, kadang minta bukti rumah sendiri, kadang-kadang, ya. Kadang juga konsumen jengkel, loh, yang saya gadekan BPKB kendaraan saya, kenapa diminta sertifikat rumah saya, gitu kan. Padahal mereka itu sebenarnya hanya untuk melihat, memastikan bahwa itu rumah sendiri kadang, ya.
Nah, itu adalah merupakan cara mereka dalam penilaian karakter. Jadi kalau nasabah itu kooperatif, memberikan tanpa komplain gitu, nggak banyak tanya, nggak banyak membantah gitu. Kok syaratnya banyak amat sih gitu. Biasanya saya di tempat lain gini-gini ya, itu satu penilaian ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya lagi adalah cara mereka untuk menilai karakter kita itu pada saat mereka ke rumah survei itu kadang tanpa sepengetahuan kita mereka nanya itu ke tetangga depan belakang kiri kanan rumah kita tuh, mereka memastikan dan menanyakan tentang kita gitu. Jadi mereka bisa menilai karakter kita seperti apa. Jadi mereka punya bahan referensi untuk mempertimbangkan pengajuan kita itu. Nah, makanya untuk teman-teman wawancara kita usahakan kooperatif. Ya, gitu. Ibaratnya kalau kita naga, jangan nampakkan naganya dulu gitu. Jadi cacing dulu lah, istilahnya begitu. Nah, itu adalah salah satu cara mereka untuk menilai karakter kepribadian seorang calon konsumen. Kemudian kedua adalah ada istilahnya memverifikasi data. Verifikasi data ini adalah pada saat kita mau pengajuan tentu kita lampirkan data-data kita dulu dong. Verifikasi kasih berkas, lampirkan berkas, misalnya slip gaji, misalnya rekening listrik dan lain sebagainya. Nah, kenapa mereka tetap minta rekening listrik air ini? Kan pada saat kita bayar rekening air listrik ini kan ada tanggalnya. Nah, kalau seandainya tanggal bayar air kita ini sama listrik ini sering telat, itu juga merupakan penilaian karakter gitu. Wah, ini bapak ini sering lalai gitu. Itu hal kecil aja diabaikan, apalagi hal besar, begitu kan? Nah, itu juga penilaian. Jadi makanya untuk teman-teman, kalau ada rencana mau pengajuan, usahakan 3 bulan sebelumnya itu pembayaran air listrik itu usahakan tepat waktu. Kemudian kalau seandainya kita pengusaha, usahakan 3 bulan sebelum kita mau pengajuan itu saksi kita itu bagus selama 3 bulan itu. Beratnya meningkat gitu, income kita tuh meningkat. Karena rata-rata mereka minta 3 bulan terakhir. Rekening air listrik juga begitu, 3 bulan terakhir gitu. Jadi udah waspada gitu. Oh, 3 bulan lagi saya mau pengajuan, berarti pembayaran saya air listrik saya harus lancar nih gitu. Rekening tabungan saya ini harus saya print gitu. Itu ya. Jadi itu yang terpenting ya. Kita punya slip gaji besar pun, tapi kalau karakter kita nggak bagus, bisa di reject. Makanya kadang jangan heran kalau ada teman-teman, loh kok bisa di reject sih? Saya kan rumah sendiri, slip gaji saya kan gede, suami istri saya kerja, saya ada usaha lagi gitu. Tapi karakter kita nggak bagus. Pada saat disurvei kita minta data, wah nggak kooperatif orangnya itu. Orang menilainya begini, ini orang mau pengajuan aja udah begitu susah, apalagi nagih. Nah itu, ya bayangin aja, ibaratnya kita mau pinjam duit kawan, tapi kalau cara pinjam nasinya, bro pinjam dulu duitmu gitu kan. Yang mau ngasih pun mikir-mikir. Tapi kalau orang, bro minta tolong lah, ada basa-basinya, aku butuh duit ini gitu, lembut begitu kan. Dia pun kita pun pribadi nggak ada duit pribadi, dengan dia kasih alasan yang misalnya butuh biaya berobat atau apalah gitu, kita bahkan bantuin dia, bahkan kita pun mau pinjam uang orang untuk kasih dia gitu. Karena caranya, nah ini kembali lagi caranya gitu, caranya itu. Caranya kita. Karena kalau kita mau pengajuan itu kan status kita di situ, kalau teman-teman pernah pengajuan di berkas itu ada pemohon atau pengajuan. Itu nama kita pemohon, artinya kita memohon. Gitu, ya. Jadi itulah yang harus sahabat teman-teman tahu agar kredit kita ini ACC
ya, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang uang, dan kita tidak kecewa begitu ya. Jadi pengajuan kita istilahnya aman terkendali ya. Jadi kita pun senang pengajuan kita di ACC, senang gitu kan. Jadi misalnya kita ada tujuan tertentu pasti tercapai gitu. Nah, jadi itu teman-teman, kalau bisa disimak ya, yang saya sampaikan ini, mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin memang sedikit ada kekurangan-kekurangan, mungkin lewat cara penyampaian saya kurang kena di hatinya, kurang paham mungkin bahasanya. Tentu saya welcome buat saran dan masukan buat saya, agar saya bisa semangat lagi untuk berbagi ilmu seputaran dunia finance atau leasing ya. Saya berharap bahwa saya tidak menganjurkan Anda untuk mengutang untuk membagikan trik terkini, tapi selagi itu dalam tujuannya baik, kita mengajukan pinjaman dengan tujuan untuk produktif, ya tidak masalah. Yang tadi saya bilang, kalau kita mau pengajuan untuk tujuan yang tidak jelas, untuk foya-foya, wah, mending nggak usah deh ya. Jadi itu aja teman-teman, sahabat-sahabatku yang super, yang luar. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen juga ya. Jadi biar saya lebih semangat lagi untuk membagikan sesuatu ya, sesuatu buat teman-teman di luar sana. Barangkali ini juga ada yang membutuhkan, barangkali juga nambah pengalaman teman-teman di luar sana dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Oke, sampai jumpa. Dadah.